Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM Unicom, salam kreatif. Kali ini saya akan menceritakan mengenai aturan dan tips pembuatan judul PKM, khususnya untuk mata kuliah kewirausahaan Unicom. Beberapa aturan judul PKM ini, bahwa di dalam judul PKM itu tidak boleh menggunakan kata akronim atau singkatan yang tidak baku. Biasanya hanya diperbolehkan maksimal di 20 kata, dan biasanya judul itu tidak boleh ada kata dalam bahasa asing ataupun padanan dalam bahasa Indonesianya. Dan jangan lupa ya, adik-adik mahasiswa cari di Google program yang akan diajukan, inovasi dengan program yang sudah ada, atau bikin produk atau program yang baru. Nah, jika judul yang akan diajukan sudah banyak terdapat di Google, maka judul itu tidak akan diterima. Jadi, sebisa mungkin bahwa judul itu memiliki novelty. Dan judul yang sudah masuk pada form judul akan kami cek ya. Jika ada kesamaan judul, yang diakui adalah yang pertama kali mengisi form, dan yang berikutnya adalah harus mengganti judul. Jadi ada mahasiswa harus hati-hati ya dalam pembuatan judulnya. Nah, di dalam judul sendiri terdiri 3 aspek yang melekat di dalam judul. Yang pertama itu ada aspek kreativitas, ada inovasi, dan impact dalam membuat judul PKM. Baik itu jenis PKM apapun, 3 itu harus melekat ya. Yang pertama itu adalah kreativitas. Di dalam kreativitas, pastikan bahwa ide yang diajukan oleh adik-adik mahasiswa ini adalah idenya baru dan belum terdeteksi di Google maupun belum terdapat di pasaran lain. Sedangkan untuk inovasi, pengembangan produk yang sudah ada dengan penambahan nilai secara signifikan. Nah, untuk inovasi ini kita bisa create sendiri, misalnya yang belum ada di pasaran seperti apa, terus kita coba kembangkan. Kemudian untuk penerapan IPTEK, biasanya ini lebih ke keilmuan yang dimiliki oleh anggota tim. Contoh misalnya, kalau kita akan menerapkan IPTEK, sebaiknya ketua timnya ini yang lebih paham dengan IPTEK-nya. Ya, misalnya di sini tercermin dari ide program yang diajukan dan menjadi solusinya dalam permasalahan. Begitu juga di dosen pendampingnya. Jadi usahakan si dosen pendamping ini matching ilmunya dengan si ketuanya. Beberapa strategi membuat judul, misalnya contoh ya, di sini yang harus ditamakan adalah brand atau nama programnya, ya. Nah, untuk brand atau nama program, kita coba misalnya judulnya apa nih? Misalnya itu Autofis ya. Nah, itu adalah brandnya. Terus kita deskripsikan programnya ini bahwa Autofis itu untuk apa, kemudian kita melakukan inovasinya apa, dan manfaat dari program tersebut itu untuk apa. Nah, itu contoh strategi dalam membuat judul. Berikutnya, tips membuat judul untuk misalnya PKMK. PKMK ini pilih salah satu antara membuat produk barang atau produk jasa. Misalnya, lihat kebutuhan dan peluang pasarnya, kemudian buat produk baru ya, dari barang atau jasa. Kemudian inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan pasarnya seperti apa, atau segmentasi tertentu. Untuk produk barang, tidak boleh makanan. Nah, tidak semata-mata berorientasi pada perolehan laba aja ya, atau profit, tapi juga lebih mengutamakan pada kemanfaatan, khususnya di sini kreativitas produk yang menerapkan itu. Jadi ada mahasiswa yang mengambil PKMK, sebaiknya tidak mengambil judulnya itu adalah makanan atau produk olahan yang dimakan, tapi lebih cenderung ke arah kreativitas yang berbasis step disesuaikan dengan program studinya masing-masing. Itu tip judul PKMK. Bagaimana dengan PKMKC? PKMKC ini cari hasil riset yang baru sampai tahap desain teknis ya, yang belum menghasilkan prototipe atau lainnya. Dan cari solusi atas persoalan, kebutuhan atau tantangan yang dihadapi masyarakat, pemerintah maupun dunia usahanya. Cari produk yang sudah ada, yang bisa dilakukan pengembangan atau penyempurnaan fungsi produknya, sehingga tetap memperhatikan beberapa kaidah keilmuan. Jadi untuk PKMKC ini, sebaiknya produknya memang disiapkan prototipenya ready untuk diproduksi lebih baik. Berikutnya, untuk judul PKM KI ya, untuk KI, memilih topik yang tidak terlalu terkendala dalam pelaksanaannya.
Karena biasanya luaran PKMK ini sebagai produk fungsional skala penuh yang harus bisa dioperasionalkan. Dan tidak membuat luaran PKMK ini dalam bentuk prototipe, apalagi hanya bentuk desain teknis saja. Logikanya bahwa di PKMK ini, walaupun tidak ada mitranya, atau mitranya tersebut tidak harus dalam tanda tangan kontrak sebagai mitra, ya, tapi disiapkan bahwa produk ini jadi untuk dipasarkan. Jadi produknya itu 1:1. Itu tips membuat judul PKMKI. Berikutnya untuk tips membuat judul PKMPI. Kalau PI ini cari mitranya yang profit, di mana diselesaikan masalahnya dari permasalahan mitra tersebut. Jadi kita tidak boleh membuat judul itu keinginan si tim, tapi lebih fokus kepada kebutuhan mitra. Dan mitra ini maksimal 200 km dari kampus. Dan mencari solusinya dari permasalahan yang bisa diselesaikan berdasarkan iptek dari anggota tim. Nah, itu dia judul PKMPI. Sedangkan untuk judul PKMPN, mitranya ini non-profit. Dan biasanya kriteria jarak lokasi mitra ini maksimal 200 km dari kampus. Cari iptek sebagai bentuk solusi atas permasalahan atau kebutuhan prioritas mitra yang biasanya teridentifikasi saat mahasiswa dan mitra berdiskusi sebelum kesepakatan bersama dicapai. Itu dia kalau PKMPN. Nah, berikutnya untuk tips membuat judul PKM-RSH, cari masalah dari fenomena sosial maupun perilaku manusia yang ditemui dalam kehidupan dan masyarakat. Pastikan ya, bahwa masalah termasuk sebidang sosial seperti ekonomi, psikologi, sosial, pendidikan, manajemen, dan politik. Jadi memang RSH ini fokusnya non-teknik. Dan tentukan hubungannya dengan bidang humanera tadi, apakah mau ke perkembangan budaya, bisa ke seni, filsafat, adat istiadat, dan lain halnya. Dan gabungkan antara sosial dan humanera ini menggunakan paradigma riset, berupa hubungan sebab akibatnya, deskriptif konklusif, fenomenologi, hermeneutik, spasial kolonial, dan lain sebagainya. Itu dia jika judulnya adalah PKM RSH. Berikutnya adalah tips membuat judul PKM 3K. Identifikasi masalah terkini yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya dalam isu keprihatinan bangsa ya, yaitu 17 tujuan dari SDGs. Cari solusi dari permasalahan, formulasikan menjadi gagasan solutif yang konstruktif. Kemudian pastikan bahwa gagasannya ini dapat dikomunikasikan dalam konten video. Jadi memang kita sudah harus memetakan nih, kita mau ke isu yang mana dari SDGs tersebut. Itu tips membuat judul video. Berikutnya, untuk tips membuat judul PKM-GP, yang harus teman-teman fokuskan adalah cari permasalahan yang menjadi isu yang belum bisa diselesaikan, kemudian carikan solusi realistiknya, visioner dan futuristik dalam jangka panjang, yang berdampak sistematik atau berskala masif dan kompleks. Ya. Itu dia GFT. Ya. Berikutnya, untuk PKM jenis yang AI adalah cari hasil kegiatan ilmiah yang telah selesai dilakukan oleh kelompok mahasiswa, baik itu yang telah melaksanakan KKN, magang, maupun praktek kerja. Nah, ini bentuknya artikel ilmiah, tapi harus hati-hati ada masalah. Karena yang mengambil artikelnya ini, nanti sinerginya dicek, tidak boleh lebih dari 20% sebaiknya. Dan topik terkait dengan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Itu dia untuk PKM AI. Berikutnya ada beberapa contoh judul PKMK ya. Untuk PKM Unikom lolos didanai Dikti khususnya di tahun 2022. Misalnya di sini ada panel bambu akustik pembersih udara. Nah, kita lihat bahwa judulnya saja. Di sini kita lebih spesifik ya, bahwa ada nama brandnya yaitu panel bambu akustik ya, dan manfaatnya ini adalah untuk pembersih udara. Mungkin yang kedua ini juga ada contoh sereal sehat berbahan dasar biji melon sebagai pemanfaatan limbah buah. Itu contoh PKMK yang harus dilakukan. Kalau kita lihat brandnya itu apa? Sereal sehat. Terus di situ bisa kelihatan bahan dasarnya itu dari biji melon.
dan manfaatnya dari limbah buah-buahan. Itu sebagai contoh yang lolos didanai tahun 2022. Nah, untuk yang berikutnya, yang lolos pendanaan di PKM 2023 ada 14 proposal. 12 proposalnya berasal dari KWU dan 2 proposalnya di luar mata kuliah kewirausahaan. Ya. Nah, untuk pendanaan 2023, misalnya di sini ada contoh beberapa ya. Nah, kita akan coba lihat salah satu saja. Contohnya, di sini ada alarm pengontrol jalan guna mendeteksi kendaraan untuk meningkatkan kewaspadaan serta meminimalisir kecelakaan sekitar sekolah. Nah, di sini brandnya adalah alarm pengontrol jalan yang manfaatnya untuk mendeteksi kendaraan ya, misalnya bisa meningkatkan kewaspadaan ataupun meminimalisir itu manfaat dari alat tersebut. Nah, itu dia contoh dari beberapa proposal yang lolos pendanaan di 2023. Nah, berikutnya ada beberapa proposal yang lolos pendanaan di tahun 2024. Satu proposal dari PKM mata kuliah KWU dan 5 proposal di luar PKM mata kuliah kewirausahaan. Sebagai contoh, di sini ada salah satu proposal yaitu Doko aplikasi permainan ya yang memilah sampah untuk anak dengan menerapkan teknologi augmented reality. Nah, itu kalau kita perhatikan, maka brandnya itu adalah Doko ya. Doko ini dijelaskan bahwa itu adalah aplikasi permainan yang memilah sampah. Bermanfaatnya itu siapa? Untuk anak dalam menerapkan teknologi augmented reality. Itu sebagai contoh dari beberapa proposal yang lolos pendanaan di tahun 2020. Baik, berikut adalah contoh judul PKMK yang lolos dari PIMNAS tahun 2023. Misalnya di sini ada SIPO, yaitu inovasi media tanam hidroponik berbahan dasar limbah biodegradable wol domba koko fiber dengan planted mycorrhiza arbuscular. Luar biasa ya, ini judulnya keren banget ya. Dan ini kebetulan dari institusinya adalah Institut Pertanian Bogor ya. Itu contoh salah satu judul PKMK yang lolos PIMNAS. Jadi teman-teman bisa lihat dari Siko itu brandnya itu Siko ya. Nah itu. Nah berikutnya ada contoh judul PKM yang KC ya. Untuk yang PKM KC ini ada Imhutila Patroli Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut berbasis Internet of Things ya. Ini juga Pertanian Bogor ya. Jadi Imhutila Robot Patrol Deteksi ini brandnya terlihat jelas ya. Dan itu dari brand tersebut kita bisa bahwa manfaatnya juga jelas, juga deskripsinya juga jelas ya. Dan tidak lupa juga ada penerapan iptek ya dan inovasinya. Oke, berikutnya contoh judul untuk PKMKI. Misalnya di sini ada NECMET ya, sistem cerdas deteksi sudut fleksi leher terintegrasi dengan IoT sebagai solusi pencegahan Text-Neck syndrome. Nah, ini dari Institut Teknologi Bandung, jadi nama brandnya adalah NECMET ya. Cerdas deteksi sudut fleksi leher yang terintegrasi IoT. Manfaatnya misalnya di sini sebagai solusi pencegahan Text-Neck syndrome misalnya. Nah, next di sini ada judul KMPI ya. Misalnya di sini kalau PKMPI tadi teman-teman masih ingat ya, mitranya dan mitranya adalah Profit, misalnya ada mesin treatment otomatis kolam berbasis filtrasi dan mikrobubble untuk meningkatkan hasil budidaya ikan nila pada UD Nila Abadina. Misalnya, kalau kita perhatikan di sini, kita bisa melihat bahwa mesin treatment ini sebagai brandnya ada deskripsinya juga dan manfaatnya ini bisa digunakan langsung oleh UD Nila Abadi. Ini alhamdulillah dari Universitas Brawijaya misalnya ya. Nah,
Contoh judul PKM untuk berikutnya PM. Di sini ada Arunka. Nah, Arunka ini brand ya, media ajar interaktif mengenal angka dan huruf. Nah, itu adalah deskripsinya, sedangkan manfaatnya ini digunakan oleh siswa tunagrahita SLBN 1 Padang. Jadi mitra ini memang non profit ya. Nah, misalnya dari institusi Universitas Andalas ya. Nah, contoh judul PKM selanjutnya ada RE ya. Nah, untuk RE ini suplemen antidepresan dan peningkat memori seledri kayak apigenin dan naringin kulit jeruk Bali. Misalnya ini dari Institut Pertanian Bogor. Nah, ini contoh yang Timnas tahun 2023 untuk RS. Yang RSH, misalnya judulnya Menilik Mistisisme Tari Gandrung yang di Desa Penari, serta hubungannya dengan pembentukan stigma generasi Z. Keren banget ya judulnya. Dan ini berhasil Timnas ya tahun 2023 dan institusinya ada di Institut Pertanian Bogor ya. Nah, berikutnya ada contoh judul untuk PKM 3K. Untuk 3K sendiri misalnya di sini ada Smart System Drone Detector with Artificial Intelligence and Thermal Camera yang berbasis IoT sebagai upaya cepat tanggap untuk pencarian korban bencana. Nah, ini sendiri dari Institut Teknologi 10 November. Nah, jadi kita perhatikan bahwa gambaran 3K ini memang harus kita mengambil salah satu tema yang ada di SDGs tersebut. Nah, berikutnya di contoh judul PKM GFT, misalnya di sini ada Carbon Research City atau CRT ya, sebagai sumber energi terbarukan untuk mewujudkan komitmen net zero emission Indonesia. Ini dari Institut Pertanian Bogor ya. Itu sebagai contohnya dan teman-teman yang ke bawahnya bisa dibaca sendiri ya. Itu contoh-contoh brand dari produknya judul PKM GFT yang lolos sampai dengan PIMNAS tahun 2023. Nah, untuk AI, PKM yang mendapatkan insentif tahun 2023 sebagai contohnya kinerja formula pengganti kaporit dari kombinasi nanosilver dengan bioreduktor ya, ekstra daun tapak liman dan pektin kulit jeruk. Ini dari Institut Pertanian Bogor ya. Judulnya keren ya. Nah, itu sebagai contoh judul PKMI yang mendapatkan insentif tahun 2023. Nah, untuk berikutnya, di sini beberapa contoh judul PKM yang pendanaan Belmawa untuk yang usulan didanai di sini bisa dicek ya di HTTPS ya. Di situ ada simbol Mawa Kemdikbud ya. Bisa melihat teman-teman untuk usulan yang didanai. Jadi judul yang sama sudah tidak bisa digunakan kembali. Jadi nggak boleh teman-teman menjiplak judul-judul yang sudah lolos didanai. Berikutnya untuk yang dosen mentor dan pendamping ya. Nah, ini yang perlu ditegaskan sama adik-adik mahasiswa bahwa dosen mentor itu adalah bukan dosen pendamping. Tapi untuk dosen pendamping ini bisa dari dosen program studi, dosen mentor atau dosen yang memiliki keahlian dan kemampuan sejenis PKN. Jadi untuk dosen mentor, kalau memang menurut teman-teman mahasiswa mumpuni dengan tema PKM yang diambil oleh timnya, maka silahkan Anda boleh berkomunikasi dengan dosen mentornya untuk dijadikan dosen pendamping. Sedangkan dosen pendamping ini bisa dari dosen program studi, ataupun dosen mentor atau dosen yang memiliki keahlian dan keilmuan sesuai jenis PKM-nya. Ya, jadi caranya gimana supaya bisa melihat dosen pendamping itu sesuai dengan judul yang diambil? Adik-adik bisa ngecek dari Google Scholar dosen yang bersangkutan, ya. Google Store-nya dicek, kira-kira sesuai nggak yang bidang keilmuan yang diambil sama adik-adik mahasiswa itu dengan dosen yang bersangkutan, ya. Nah, next.
Untuk perbedaan dosen mentor dan pendamping ya, yang harus ditekankan di sini, ini jadi patokan adik-adik mahasiswa ya, bahwa waktu pelaksanaannya kalau dosen mentor itu pertemuan 7 sampai 15 mata kuliah kewirausahaan itu tanggung jawabnya dosen mentor ya. Kalau dosen pendamping bukan di pertemuan ke-7 sampai 15, tapi dosen pendamping ini kalau memang ternyata judul proposalnya lolos pendanaan, sudah diunggah ke Simbel Mawanya Kemendikbud dan sudah lolos dari eh, pengujian ataupun reviewer yang ada di internal Unikom, maka itu jika lolos ya harus didampingin oleh dosen pendamping sampai harapan terbesarnya dia sampai lolos Pekan Ilmiah Nasional. Tugas dan fungsinya kalau dosen mentor ini mentoring penemuan topik dan judul ya khususnya PKM, mentoring proposal template dan substansi, dan menilai proposal tim PKM kewirausahaan ya. Itu batasan dosen mentor. Bagaimana dengan dosen pendamping? Untuk pendampingan keseluruhan proposal terutama pendalaman tentang keuangan dan pendanaan PKM yang diajukan, ini jadi tanggung jawab dosen pendamping ya. Jadi sebaiknya dari mahasiswa kalau sudah judulnya di-ACC oleh dosen mentor, kalau dosen mentornya bukan sebagai dosen pendamping, koordinasi untuk yang poin 1. Dan untuk yang kedua, melakukan approve dosen pendamping di Simbel Mawa. Jadi carilah dosen pendamping yang memang kooperatif, bisa bekerja sama dengan timnya. Jika pendampingan pelaksanaan program PKM ini didanai, ya, maka itu tanggung jawab sepenuhnya di dosen pendamping, bukan dosen mentor lagi. Dan tidak melakukan penilaian proposal, karena di sini hanya mensupport saat pengerjaan proposal. Sedangkan pendampingan proses revisi proposal saat seleksi di tingkat universitas. Itu tugas dan fungsi dosen pendamping. Luaran bersama mahasiswa, kalau dosen mentor itu memonitor kartu mentoringnya sudah aman atau belum, sudah ditandatangani oleh belum oleh timnya, ya, oleh koordinator PKM mata kuliah kewirausahaan, oleh direktur kemahasiswaan, nah itu dicek oleh dosen mentor. Surat pernyataan mengikuti seleksi PKM, ini tanda tangan basah semuanya ya. Proposal PKM yang sudah disetujui dosen mentor juga harus basah. Dan ekspresmen produk juga harus jelas ya, karena nanti akan ada penilaian eksperimen dari produknya sendiri. Nah, untuk yang dosen pendamping, di mana surat pernyataan kesediaan menjadi dosen pendamping ini harus ditandatangan basah. Proposal PKM untuk seleksi tingkat universitas dan Simemawa juga serta biodata dosen pendampingnya tercantum ya. Lebih baik lagi kalau memang si dosen ini pernah ekspor sesuai dengan tema yang diambil oleh Siti. Dan laporan monep jika lolos didanai serta laporan akhir jika lolos didanai. Nah, itu gambaran perbedaan antara dosen mentor dengan dosen pendamping. Dan reminder ya, untuk penilaian PKM, bobot penilaian PKM itu 25%, 20%-nya itu hasil penilaian dosen mentor. Sedangkan yang 5% itu adalah nilai produk luaran PKM yang eksperimen. Jadi adik-adik mahasiswa, baik-baiklah dengan dosen mentor, bobot penilaiannya 20% dari dosen mentor. 5% itu dikumpulkan ya, nanti akan saya cek ya, khususnya untuk yang 5% ini dengan jabatan sebagai koordinator PKM untuk mata kuliah kewirausahaan. Nah, berikutnya untuk yang Instagram PKM Unikom yang lolos dengan tahun 2023, adik-adik bisa melihat nih contoh-contoh judulnya yang sangat eye-catching, punya novelty, juga ada penerapan iptek ya. Itu ada di Instagramnya masing-masing ya. Jadi artinya bisa bisa ada cek tuh Instagram dari PKM KIWO, PKM KI Pelindungan Sekolah Pintar, PKM PI Sipeka, PKM PI Pemasaran Produk Berbasis Website di Jimak ya, PKM Kesedotan Herba Sajak, Sarung Setir Motor Multifungsi, dan aplikasi Asobi Garuta misalnya ya. Nah, dan juga ini masih ada nih
Alhamdulillah di tahun 2023 kami mendapatkan luas pendanaan sampai 14 tim. Jadi nanti adik-adik bisa cek tuh jenis-jenis PKM-nya yang kira-kira sesuai dengan judul PKM yang adik-adik yang kira-kira oh seperti apa sih untuk membuat judul jenis PKM yang memang temanya sama dengan penyelidikan. Tapi bukan berarti judul yang lolos pendanaan itu ditiru ya. Tapi teman-teman harus punya novelty sendiri tim. Nah, itu dia yang lolos pendanaan tahun 2023. Dan untuk lolos pendanaan tahun 2024, Alhamdulillah kita diberkahi ada 6 tim ya. Ada PKM Payout to Fisik, PKM KC Doko, PKM KC Space Classroom, KC Tani Mine, dan PKM KI Dwi Panta Workforce, dan PKM KI Edukasi AI. Nah ini silakan adik-adik juga bisa ngecek nih. Yang lolos pendanaan tahun 2024 ini bisa dibilang masih hangat, masih auto proses ya. Nanti adik-adik bisa monitor bagaimana perkembangan dari PKM yang bersangkutan. Itu dia lolos pendanaan tahun 2024 ya. Dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung ke email pkm@email.unicom.ac.id atau ke email saya ya. Nah, dengan catatan harus menggunakan email Unicom. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM Unicom. Salam.